Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Ferdi Karundeng. Saya ditugaskan sebagai dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Imoga Kota Mobagu. Sebagai seorang dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Saya mengajar mata kuliah perancangan percobaan. Dalam mengajar saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah materi tentang pengertian dan ruang lingkup rancangan percobaan pada pertemuan pertama. Sesuai dengan RPS yang kami rancang pada mata kuliah perancangan percobaan, terdapat 7 CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip dasar perancangan percobaan. Kedua, mahasiswa memahami rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan perancangan percobaan non-faktorial. Keempat, mahasiswa mampu melakukan uji lanjut untuk rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Kelima, mahasiswa menerapkan perancangan percobaan faktorial dan faktorial pola rancangan petak terbagi atau RPT. Keenam, mahasiswa mampu melakukan uji lanjut untuk rancangan percobaan faktorial dan RPT. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan analisis rancangan percobaan dengan bantuan perangkat lunak, software, dan menginterpretasi hasil analisis dengan benar. Kemudian, deskripsi singkat mata kuliah perancangan percobaan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek, dan diberikan pada semester genap. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan prinsip dan prosedur untuk merancang percobaan dan menganalisis data hasil percobaan dalam bidang pertanian. Materi kuliah meliputi prinsip-prinsip rancangan percobaan, rancangan lingkungan, dan rancangan perlakuan. Meliputi rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, rancangan percobaan faktorial atau RPF, rancangan petak terbagi RPT, dan uji lanjut berbagai metode. Untuk bahan kajian atau pokok bahasan dalam rancangan percobaan, yang pertama pengertian dan ruang lingkup rancangan percobaan. Kedua, unsur-unsur dasar dan prinsip rancangan percobaan. Ketiga, rancangan acak lengkap atau RAL. Keempat, rancangan acak kelompok atau RAK. Kelima, uji lanjut pada hasil percobaan RAK dan RAL. Keenam, rancangan percobaan faktorial atau RPF. Ketujuh, rancangan petak terpisah RPT. Kedelapan, uji lanjut hasil percobaan pada RPF dan RPT. Kesembilan, pengelolaan data rancangan percobaan dengan bantuan aplikasi atau dengan software. Kemudian daftar referensi yang dapat dibaca untuk mata kuliah ini. Pertama, Gomez dan Gomez tahun 1995, yaitu prosedur statistik untuk penelitian pertanian, UI Press Jakarta. Kemudian Steele and Torrey tahun 1980,
Prinsip dan Prosedur Statistika, Gramedia, Jakarta. Hanafiah KA 2004, Rancangan Percobaan Teori dan Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Kemudian untuk komponen penilaian atau metode penilaian dan pembobotan, di sini kami melihat bahwa penilaian prestasi setiap mata kuliah menggunakan gabungan dari komponen. Pertama, teori. Teori ini berupa ujian UTS dan UAS, kuis, tugas, sikap, dan kehadiran. Kemudian yang kedua, praktek. Praktek ini pretest, keaktifan, post-test, tugas-tugas, dan ujian praktek, baik di laboratorium atau lapangan. Ketiga, sikap berupa kedisiplinan, tata krama, tanggung jawab, dan yang dikonversi ke kategori baik, sedang, dan buruk. Dan keempat, khusus untuk DUR, Sistem Teaching Farm mahasiswa, penilaian diatur tersendiri berupa penilaian pembimbing saat di lokasi, penilaian dosen pembimbing berdasarkan laporan yang telah disusun, serta seminar dan tugas akhir. Nilai tertimbang penguasaan pengetahuan atau teori itu untuk ujian 50%, tugas dan kuis itu 20%, kehadiran 10%, sikap 20%. Dan untuk nilai tertimbang keterampilan khusus atau praktek itu aktivitas 20%, laporan 20%, ujian 30%, sikap 20%, kehadiran 10%. Demikian perkenalan yang saya lakukan. Berikut ini adalah video proses pembelajaran yang saya bawakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita akan masuk pada kuliah pengembangan percobaan yang pada saat ini tentunya kita akan masuk pada sesuai dengan apa yang kita terangkan kemarin untuk MTS atau rencana pembelajaran semester. Jadi ini kuliah perdana awal, tentunya kita akan mengetahui dulu apa ini perencanaan percobaan. Oke. Baik, kita masuk pada pertemuan yang kedua untuk masuk pada prinsip dasar atau prinsip dasar dari perancangan percobaan. Ada 3 prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu percobaan. Pertama, pengacakan atau randomisasi, kedua, ulangan, replikasi, dan ketiga, pengalian input. Untuk pengacakan setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberikan satu perlakuan. Mengapa perlu? Karena untuk menghindari tadi bias sistematik, bias seleksi, bias ketidaksengajaan, dan kecurangan oleh pelaksana percobaan. Kenapa ini perlu ada pengacakan? Karena kadang-kadang di dalam pelaksanaan penelitian ada yang sengaja dibuat oleh peneliti. Misalnya kita meneliti pengaruh pupuk pertanian, pengaruh pupuk misalnya urea. Kadang-kadang dari luasan
tertentu, luasan halaman tertentu sebenarnya tidak homogen. Artinya tidak sama dengan kesuburan tanah di dalam pertanian. Akan tetapi kalau turun sengaja, kadang-kadang kalau mau ambil di perlakuan ini yang bagus, perlakuan A terang bikin bagus, terang pilih, jadi terang pilih kasih, sehingga perlu ada mengajarkan supaya nggak ada pilih kasih. Kemudian ulangan. Jadi prinsip dasar yang kedua dari Rancot itu ulangan, yaitu penerapan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan. Jadi ada ulangan-ulangan. Jadi ada perlakuan tadi, ada ulangan. Ulangan ini jika tidak terlalu banyak ulangan, tentunya boros waktu dan uang. Karena tambah biaya dengan waktu pasti akan ketambahan. Kemudian jika terlalu sedikit, perbedaan antara perlakuan tertutupi oleh perbedaan unit percobaan atau terlalu sedikit. Kemudian untuk menduga galat percobaan, kemudian untuk menduga galat baku, standar error, pasang perlakuan, dan untuk meningkatkan ketelitian atau presisi kesimpulan tadi. Karena kalau orang misalnya melaksanakan penelitian dan cuma ada ulangan, cuma satu kali ulang, biasanya itu galat error percobaan kadang-kadang memang tidak bisa ditemukan. Sehingga kalau terjadi penelitian mesti diulang, karena tidak mungkin kalau tidak ada ulangan. Kalau cuma satu, misalnya perlakuan cuma satu tanpa diulang. Kalau misalnya penelitian padi kemudian mati itu perlakuan itu, otomatis tidak ada data yang akan kita dapat dari situ, kosong. Sehingga perlu ada ulangan minimal 3. Jadi minimal ada 3 ulangan, baru minimal derajat bebas galat itu ada 15. Berarti kalau minimal 3 ulangan, perlakuannya itu minimal 5. Sehingga 3 kali 5, perlakuan 5, kemudian ulangan 3, minimal derajat bebas galat itu ada 15. Karena 3 kali 5, 15. Jadi ada 15 petak penelitian atau 5 kali polybag, terpakai polybag, ada 15 polybag yang kami jadikan ulangan dan perlakuan. Kemudian yang terkait juga adalah kontrol lokal. Ini prinsip dasar yang ketiga, kontrol lokal, yaitu pengendalian kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan. Pertama, strategi yang dapat dilakukan jika terkait dengan heterogen suatu percobaan, strateginya pengelompokan yang tadi kan, kalau dia homogen, ini heterogen, berarti tidak merata kesuburan. Kalau homogen merata, kesuburan tanah di satu tempat itu homogen, atau ada yang heterogen. Sehingga kalau orang melaksanakan penelitian, orang harus lihat kondisi lahan dulu, apakah dia heterogen atau homogen. Karena kalau dia tidak homogen atau dia heterogen, berarti solusinya bikin pengelompokan yang tadi. Ada kelompok, bikin pengelompokan. Kemudian mengontrol pengaruh lingkungan selain perlakuan, sehingga pengaruhnya sekecil dan seseragam mungkin. Ini pengaruh lingkungan. Jadi di mana tempat penelitian kita harus melihat lingkungan itu sangat mempengaruhi. Misalnya adanya kondisi cahaya matahari
yang tidak kena 100% karena adanya naungan pohon, sehingga penelitian itu sebagian kena cahaya matahari, sebagian tidak. Jadi kita harus melihat kondisi lingkungan itu supaya tidak akan mempengaruhi. Kemudian tentunya kontrol ini pada akhirnya untuk meningkatkan presisi dari kesimpulan setelah yang telah masuk. Itu juga mempengaruhi. Kemudian klasifikasi rancangan perlakuan tentu berkaitan dengan kondisi-kondisi apa yang diberikan terhadap unit-unit percobaan. Jadi rancangan perlakuan itu ada beberapa, yaitu ada faktor tunggal, faktorial, split plot, dan split plot. Itu. Jadi faktor tunggal itu yang berkaitan dengan tadi. Jadi kalau ada faktor tunggal, ada kombinasi. Faktor kombinasi keselatan, faktorial itu kombinasi. Jadi kombinasi antara perlakuan. Kemudian ada rancangan lingkungan berkaitan dengan bagaimana perlakuan itu ditetapkan pada unit-unit percobaan. Contoh RAL, RAK, R dan atau RAK, kemudian RDSL. Ini RAL adalah rancangan acak lengkap, kemudian rancangan acak kelompok, kemudian rancangan penjurusan dan pelatih. Kemudian rancangan pengukuran berkaitan dengan bagaimana respon unit percobaan suatu percobaan yang diukur. Nah, ini adalah rencana atau layout. Layout ini tentunya harus berisi deskripsi secara detail bagaimana perlakuan dialokasikan ke dalam unit-unit percobaan. Biasanya dalam gambar atau skema. Kemudian layout ini dibahas lebih lanjut untuk setiap rancangan. Jadi sebelum melakukan penelitian, orang harus ada rencana atau membuat satu layout atau gambaran misalnya menggunakan apa? Orang melaksanakan penelitian pengaruh pupuk N terhadap pertumbuhan dan produksi padi. Orang buat layout gambar umum tata letak di lapangan seperti apa? Itu yang harus kita gambarkan di sini. Kemudian ini ada teladan. Sebelum masuk di teladan atau contoh soal ini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Sudah cukup jelas? Sudah jelas ini atau? Jelas. Jadi mungkin kita akan lanjutkan tatap muka yang berikut, dan untuk kuliah pada hari ini kita sudah sampai di sini dulu. Dan sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau sebenarnya ada, berarti kita nanti ketemu lagi di tatap muka yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.